video kali ini saya akan memaparkan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Apa yang dibahas pada artikel tersebut? Isi artikel tersebut adalah tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Nah, tantangan itu muncul karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, seperti penyebaran ideologi alternatif, individualisme, polarisasi media sosial, berita palsu, lemahnya regulasi digital, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila di kalangan generasi muda. Kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut? Nah, permasalahan tersebut terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, akses informasi tanpa batas. Hal ini membuat ideologi asing mudah menyebar dan memengaruhi masyarakat luas. Pengguna media sosial di Indonesia sangatlah besar. Sebuah riset menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia terutama pada tahun 2023 mencapai 167 juta pengguna yang aktif. Karena begitu banyak pengguna yang aktif, maka potensi penyebaran ideologi asing atau konten negatif sangatlah cepat untuk menyebar luas dan tidak mudah terkontrol. Nah, yang kedua ada berita hoax. Berita hoax di Indonesia sangat mudah diproduksi dan dibagikan, sehingga dapat memengaruhi opini publik. Jumlah hoax di Indonesia terus meningkat pada tiap tahunnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa tahun 2023 terdapat 11.642 kasus hoax, naik dibanding tahun 2022 sebanyak 10.142. Nah, kenaikan jumlah hoax dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tantangan disinformasi tidak menurun, melainkan bertambah seiring penetrasi internet. Data radikalisasi media sosial ini menunjukkan bahwa bahaya nilai kebangsaan dan keselamatan bukan hanya teori, melainkan kasus. Nah, yang keempat ada literasi digital. Literasi digital terbukti memengaruhi kecenderungan penyebaran hoax. Sebuah studi di kalangan generasi Z pengguna TikTok di DKI Jakarta menyebutkan bahwa literasi digital menunjukkan korelasi signifikan untuk menyebarkan hoax yang memiliki determinasi 65,7%. Hubungan antara literasi digital dan penyebaran hoax ini menunjukkan bahwa jika orang tidak bisa memilih informasi dengan kritis, melainkan hanya mudah terpengaruhi.
Bagaimana solusi solutif yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut? Nah, sebagai generasi muda, saya memiliki solusi yang bisa dilakukan, seperti meningkatkan literasi digital, termasuk mengecek kebenaran sebelum menyebarkan sesuatu. Dan yang kedua, menggunakan media sosial secara positif dengan membagikan konten yang mengedukasi, inspiratif, dan mendukung persatuan. Yang ketiga, menghidupkan kembali nilai Pancasila dalam keseharian, seperti gotong royong, menghargai pendapat orang, dan bersikap adil. Nah, solusi yang keempat yaitu ikut terlibat dalam kegiatan sekolah atau komunitas yang mempromosikan toleransi, persatuan, dan kreativitas. Dan yang kelima, mendorong teman sebaya untuk lebih kritis terhadap konten provokasi atau hoax. Dan yang terakhir, membuat konten kreatif bertema Pancasila seperti video singkat, poster digital, atau kampanye media sosial yang menarik bagi generasi muda. Nah, kesimpulannya, Pancasila menghadapi tantangan yang besar di era digital karena derasnya arus informasi, polarisasi media sosial, berita palsu, serta melemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui kolaborasi antara pendidikan, pemerintah, institusi, dan masyarakat, terutama generasi muda dengan meningkatkan literasi digital, memperkuat pendidikan Pancasila, serta menghidupkan kembali nilai-nilai persatuan dan gotong royong di dunia digital. Nah, dengan langkah-langkah ini, kita bersama-sama bisa membuat Pancasila tetap bisa menjadi pedoman utama bagi bangsa Indonesia di tengah perkembangan teknologi modern. Nah, segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.